Biliyorum Halil Paşa. Qasem menjawab, aku tahu Halil Pasha. Aku telah melihatnya kemarin ketika aku berjalan. Itu sangat mengerikan. Halil menjawab, apa perintahmu Sultana? Qasem pun menjawab, sewa banyak penginapan dan ruangan di ibu kota. Tempatkan para pria-pria di sana. Siapkan semua mansion dan rumah di sekitar. Wanita dan anak-anak akan berada di sana. Çocuklar orada kalacak. İyi düşünmüşsün Sultan. Halil pun menjawab, itu adalah ide yang bagus Sultana. Aku akan mengurusnya. Halil pun lalu pergi melakukan tugasnya. Alakadar olacağım. Hacı mühürle ilgili konuşan oldu mu? Qasem lalu bertanya pada Haji. Haji, apakah ada seseorang yang berbicara tentang segelku? Haji menjawab, semua orang dalam pelayanmu telah ditanyai. Tapi kami masih belum menemukannya. Netice alamadık henüz. Sultanım, Abaza Mehmet Paşa. Esther lalu berbicara. Sultana Abasa Mehmet Pasha ada di ibu kota. Dia sedang berbicara dengan raja saat ini. Mendengar ucapan Esther, Qasem kemudian memerintahkan Haji agar menyuruh Mehmet datang menemuinya setelah dia selesai bersama raja. Emredersiniz sultanım. Di ruangan Gulbahar, di atas meja ada benda di sana. Itu adalah tusuk konde dan juga ada selir yang setia padanya. Gulbahar lalu berkata, apakah kamu sudah mengerti? Selir itu menjawab, ya Sultana. Gulbahar berkata, ini adalah tugas yang sulit. Namun Qasem Sultan tidak memberi kita pilihan. Bize başka bir çare bırakmadı Kösem Sultan. Yanınızda canımı feda etmiş. Selir menjawab, aku akan mati demi dirimu. Aku tidak masalah. Selir itu lalu mengambil tusuk konde itu dan kemudian memakainya di kepalanya. Şereftir sultanım. Selir itu lalu berkata, ini adalah suatu kehormatan Sultana. Apalagi niat jahat yang direncanakan oleh Gulbahar kali ini. Di lain sisi, Putri bersama Atike. Putri berkata, akhirnya kamu keluar dari ruanganmu. Namun Atike diam melamun. Çıktın odandan. Atike, bu sessizliğin beni kork. Putri pun memanggil nama Atike. Atike, kediamanmu membuatku menjadi takut. Atike menjawab, bukan dirimu Faria. Merekalah yang harus takut. Putri berkata, apapun yang ada dalam pikiranmu, lupakan hal itu. Tiba-tiba Geferhan datang. Gitsin diyorum. Atike, ben de sana bakmaya geliyordum. Geferhan berkata, aku datang untuk mengunjungimu Atike. Apakah kamu sudah lebih baik? Atike menjawab, seperti yang kamu lihat Geferhan. Aku juga ingin berbicara denganmu. Geferhan menjawab, baiklah, ayo kita bicara. Konuşalım. Burada olmaz. Namun Atike berkata, bukan di sini. Aku membutuhkan udara segar. Mari kita pergi ke Marble Kios. Kita lebih baik berada di sana. Apa yang ingin aku katakan itu sangat penting. Mermer köşk mü? Geferhan pun bertanya, di Marble Kios? Atike menjawab, ya benar. Mereka berdua pun lalu pergi ke sana. Evet. Peki. Putri nampak sangat khawatir. Di taman istana, Mehmet Pasha pun datang menghadap Qasem Sultan. Sultanım. Mehmet Paşa. Qasem berkata, aku tidak mengharapkan kedatanganmu secepat ini. Aku sangat terkejut. Mehmet menjawab, aku membawa harta karun Sultana, dan aku ingin melihat dirimu juga. Mungkin kamu membutuhkan bantuanku. Ternyata kamu juga mengundangku. Aku mendapatkan suratmu ketika dalam perjalanan. Qasem pun menjawab, baiklah, kamu dibutuhkan di sini, terutama di waktu ini. Kamu tidak akan kembali. Kamu akan tinggal di ibu kota. Aku akan melakukan yang terbaik agar membuatmu menjadi seorang wazir. Kamu akan menjadi mata dan telingaku di dewan. Akhirnya, keinginan Mehmet Pasha menjadi terwujud. Hele ki böyle bir devirde. Veziri olman için elimden geleni yapacağım. Ama olacaksın. Mehmet pun menjawab, aku akan selalu berada dalam perintahmu Sultana.
Kamu menghormati subjekmu yang rendah hati ini. Kosem pun kemudian menyuruh Mehmet untuk pergi. Daim hizmetinize amadeyim sultanım. Kulunuzu bahtiyar ettiniz. Esther terus menatap ke arah Mehmet. Sepertinya ada sesuatu dalam pikirannya. Sultanım, Esther kemudian berbicara. Sultana, raja mungkin akan mempertimbangkan fakta bahwa Mehmet Pasha dekat denganmu. Dan itu akan meragukan untuk menunjuknya bertugas di dalam sidang dewan. Kosem menjawab, aku akan menemukan jalannya, Esther. Esther pun berkata lagi, sebenarnya ada sesuatu dalam pikiranku. Cara yang mudah untuk menempatkannya ke dalam dewan adalah menikahkannya. Menikahkan dengan putrimu. Maafkan atas keberanianku. Tapi aku pikir, dirinya dan Geveran Sultan akan menjadi pasangan yang bagus. damadınız olması. Aşmak istemem fakat ben kendisini sultanımızla pek yakıştırıyorum. Kosem pun tidak membantah ucapan Esther. Sebaliknya, Kosem terlihat memikirkan ucapan Esther. Esther sepertinya tidak akan membiarkan Silahtar mendapatkan cintanya. Seperti yang Esther ucapkan sebelumnya, Silahtar tidak bisa menganggapnya gampangan seperti Hatun yang lain. Tentu saja, Esther ini adalah wanita yang pintar. Jika tidak pintar, mana mungkin Kosem memberikan jabatan sebagai penanggung jawab atas semua keuangan dari Kosem Sultan. Di dalam istana, Lalejar masih terus menanyai semua selir dan aga yang menjaga ruangan Kosem. Boş-boş suratıma bakıp durmayın. Lalejar berteriak, jangan melihatku seperti ini. Katakan saja padaku apapun yang kalian tahu. Vallahi anlatacak bir şey. Ternyata di luar ruangan ada seorang selir yang mengintip. Dan di saat yang bersamaan, Haji tiba di sana dan melihat selir itu. Dia adalah selir yang setia pada Gulbahar Sultan. Bilmiyoruz Lalezar Hatun. Sunuz. İşitmediniz mi sultanımız? İşittik de yeminle bilmiyoruz. Haji mendekati selir itu. Seni hepiniz çekeceksiniz. Vallahi idam. Yeminle bilmiyoruz. Hayırdır hatun? Haji kemudian bertanya, ada apa ini Hatun? Apa yang kamu lakukan di sini? Ben merak ettim ama. Selir itu menjawab, aku ingin tahu Aga, apa yang akan terjadi pada mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka semua akan dieksekusi. Haji bertanya, mengapa kamu peduli? Apa yang kamu lakukan di sini? Mengapa kamu bertanya? Ne işin var senin burada? Hı? Niye sual ediyorsun? Selir menjawab, sangat kasihan Aga, jangan melakukannya. Mereka semua tidak bersalah. Mengapa mereka harus mencuri segel itu? Haji pun terkejut. Öyle ne işte olur.